Halo. Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol. Kali ini di Senin malam ini kita akan ngobrolin chapter One Piece terbaru seperti biasa, chapter 1156. Terima kasih sudah nonton terus ya teman-teman. Sebelum kita masuk, jangan lupa dulu subscribe. Yang belum subscribe, yang udah subscribe, thank you banget. Tanpa bantuan teman-teman kita nggak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, langsung aja. Mas Budo, gimana? Kuja. Lumayan kaget lah. Cuman aku lucu banget sih yang adegan ini tuh. Kayak dia tuh bosen cantik gitu kan. Oh, tenang saja. Sengaja banget itu Oda. Ini tuh nunjukin kalau yang Dide Hancock itu kan Gloriosa. Oh iya. Makanya kelakuannya mirip. Iya juga ya. Tapi yang paling pengen Mbok bicarain pasti ini, Mas. Iya. Tritoma. Tapi sekali lagi infonya juga belum. Hmm? Infonya juga belum terlalu kuat ya, tapi buat beberapa orang yang merasa ini ibunya Luffy nih, aku termasuk yang mendukung teori itu. Tapi infonya emang terlalu minim. Saya emang ada miripnya sih. Ya bisa jadi art style, tapi ya wis lah. Soalnya dia beda sama Hancock sama Ngano. Sama apa ya, Gloriosa. beauty-nya kan bukan physically kan. Nah, selanjut. Kalau kamu gimana soal itu? Ini Tritoma. Ya aku mah karena nggak ada bukti yang ini mah kayak ya nggak penting sih kalau menurutku. Ibunya Luffy siapa itu nggak penting-penting banget sih menurutku. Kalau misalnya Tritoma ini ibunya Luffy ya wes sih. Jadi aku nggak terlalu tertarik membicarakan yang ini sebenarnya. Cuman yang aku suka dari chapter ini tuh kayak penegasan kalau Roger sama Luffy itu beda banget. Nggak benar-benar sama. Yang mirip hanya will-nya, hanya core karakternya, impiannya. Selain impian, core karakter do. Orangnya suka kebebasan, orangnya selengean gitu. Tapi secara tidak 1:1 gitu loh. Iya, nggak sama persis. Jadi kayak ya aku suka sih ini karena kita diperlihatkan kalau Luffy itu bukan fotokopinya Roger gitu. Ini kayaknya penegasan buat itu deh, karena banyak yang protes kan ya soal itu, termasuk aku sih. Gimana kok paralelnya Luffy dan Roger itu terlalu mirip gitu. Yang aku suka malah bagian ini. Tapi klise sih. Kalau wanita populer itu suka sama cowok yang nggak peduli sama dia. Nah itu kan, iya, aku suka sih. Tapi lucu sih. Garisnya itu loh. Aku suka karena gimana One Piece tuh shonen do. Iya. Shonen itu kan tetap ada trop umum ya, trop yang yang istilahnya ya, yang populer. Your usual gitu loh. Ya kayak populer. Ada alasan trop ini tuh populer gitu loh. Ya aku nggak masalah. Cuman emang ya lucu aja gitu loh. Iya, memang lucu sih. Aku lupa. Ini ya Garp ya. Garp datang itu apa ya Mas ya? Kayak aku suka itu detail kecil di sini tuh, begitu Garp datang, Kuja itu kabur. Dia kayak nggak mau terlibat gitu kan. Kayak dia itu ngomongnya seakan-akan dari semua kapal kenapa harus kapalnya Garp gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Jadi kan implikasinya itu kalau Kuja itu takut sama Garp. Alasannya kemungkinan nih kalau Luffy bukan copy paste-nya Roger, berarti kan kemungkinan besar udah hampir pasti lah Luffy itu mirip sama Garp. Cuman beda sudut pandang aja, mereka berdua beda prinsip aja. Nah, berarti kalau Luffy lebih mirip Garp, berarti kan Garp kemungkinan juga nggak tertarik sama kecantikan gitu. Nah,
Berarti Kuja itu senjatanya Kuja itu nggak mempan sama Garp, makanya mereka agak-agak takut gitu sama Garp. Lucu sih, detail kayak gini yang bikin Dan aku suka One Piece. ini kan callback ke omongannya Shaki dulu kan ya. Iya, ingat aku. Aku dulu kan dikejar-kejar anumu, apa Kakekmu. namanya, mbahmu. Ya, Iya benar mbahmu. ya karena memang yang bisa nahan Kuja itu ya cuman Garp berarti kan. Terus Dan lucunya tuh Roger tuh begitu udah mau one-one, udahlah kita kabur aja. Begitu Garp datang, nggak jadi kabur, ayo hajar. soalnya Kocak mereka kan banget. rival banget ya, Garp sama Roger tuh. Dan apa? Ini juga kayak semi menegaskan kalau nggak 1-1 juga sama Luffy. Ini tuh dua sosok berbeda yang mempengaruhi Luffy sekarang. Ngerti nggak mas maksudku? Gimana? Jadi Garp itu mempengaruhi personality-nya Luffy secara umum. Tapi core-nya Luffy mulai dari impian, cintanya akan kebebasan, cintanya petualangan itu dari Roger melalui Shanks. Jadi dua sisi yang berbeda yang saat ini mempengaruhi Luffy. Tapi mereka rival. Nah, di eranya Luffy nggak ada yang kayak Roger sama Garp. Nggak ada yang rivalitas Marine sama Pirate yang segitunya kayak Roger sama Garp. Soalnya di eranya Luffy ya dominan bajak laut gitu loh. Nggak ada angkatan laut yang ngejar-ngejar banget. Ya Smoker sih, cuman nggak sampai yang bisa dikatakan rivalnya Luffy gitu loh. Jadi ya ini juga kayak itu penegasan dia lagi. aku pengen komentar sih. Kenapa kok paralel itu tuh nggak ada di generasinya Luffy ya? Mungkin yang, dan nggak cuma di generasinya Luffy sih, generasi Yonko sebelumnya kan juga nggak ada kan. Stalemate aja kan mereka nggak roaming the sea gitu loh, karena udah punya maksudnya pada era Roger aku ngerasa bajak laut itu bener-bener bajak laut tuh, nggak ada tuh tempat berkuasa di sini pengaruh dan lain sebagainya, karena mereka semua melakukan dalam tanda kutip tugasnya sebagai bajak laut. Ya. Kacau. Nah baru menurutku Rocks inilah yang baru bikin template ya istilahnya, template baru di dunia bajak laut, yaitu punya teritorial. Dalam hal ini Hachinosu. Kalau aku sih ngelihatnya kayak gitu sih. Sama Kenapa ada kok? ini. Lanjut dulu mas. Apa? Jadi kalau aku ya, eranya Rocks itu mempengaruhi teritorial, ya kan? Kebiasaan bajak laut untuk punya teritori itu di eranya Rocks. Di eranya Roger, dia menyatukan semua bajak laut untuk punya tujuan yang sama, One Piece. Itulah kenapa bajak laut itu berlayarnya satu arah kebanyakan. Makanya angkatan laut itu nggak roaming juga, nggak berlayar jauh-jauh juga. Mereka punya base masing-masing dan rata-rata diem menjaga base masing-masing. Sampai bahkan Akainu mengusulkan markas angkatan laut yang utama dipindah ke New World. Karena dia tahu ancamannya dari karena dia tahu semua bajak laut itu mengarahnya nanti ke sana. Karena mereka semua mau nyari One Piece gitu loh. Jadi ya emang ada pengaruh gitu. Benar. Jadi kayak Rocks dan Roger tuh memberikan pengaruh-pengaruh pada era bajak laut sekarang tuh. Nah kemudian bagaimana Shirohige generasi berikutnya yang masih membawa generasi lama memberikan push lebih kepada One Piece, makanya New World tuh jadi lebih parah dibandingkan sebelumnya gitu. Aku sih lihatnya ke situ sih. Menarik sih. Kayak berbuildingnya rapi banget sih. Terus kita dikasih lihat sekilas yang keluarganya Harald, dan menegaskan lagi kalau Ida itu ibu yang baik. Iya, ya karena ya itu menarik sih. Tapi ini kayak kalau aku ngelihatnya ini kayak memenuhi kuota flashback Loki nggak sih? Iya biar sih. Loki tetap happy. Iya sih. Supaya ini masih kerasa flashbacknya Loki. Lanjut.
Tokyo akhirnya muncul Silver Axe sih. Silver Axe kan? Ya, Silver Aku Axe. ini banyak yang ngomong ini mirip Akaido, ya nggak salah sih ya sebenarnya, tapi Tapi bukan. Kata aku mah lebih mirip X-Drake. Lihat jenggotnya. X-Drake iya juga sih ya. sama bapaknya X-Drake itu jenggotnya juga ada, kalau nggak salah ya, juga ada tanda silangnya. Bapaknya juga seingatku. Coba aku cek. Mungkin kakeknya X-Drake ya. Bisa jadi. Lucu sih kalau iya. Cuman yang jelas, apalagi senjatanya kan kapak ya ini ya. X-Drake kan senjatanya bukan kapak tapi mirip-mirip kapak lah. Terus yang aku penasaran tuh cuman satu. Dia itu pengen gabung Rocks, ya kan? Tapi dia disebut rivalnya Shiki. Berarti dia pengen gabung Rocks supaya bisa berantem sama Shiki apa gimana gitu. Aku agak bingung ya itu. Tapi ya udahlah. Paling nggak akan dijelasin banget juga selain di SBS. Menurutku ini sederhana sih, Jo. Menurutku ini tuh sesederhana orang kuat attracts orang kuat lain. Iya. Nah, dia mendengar kalau Shiki itu ada di Rocks, terus dia penasaran gitu aja. Apalagi nggak cuma Shiki yang ada di Rocks, tapi juga bajak laut kuat lainnya ada di Rocks. Terus dia pengen, makanya Davy Backpack itu hanya untuk ngumpulin kru-kru kuat nih, tapi pada akhirnya orang-orang pada datang sendiri. Iya sih. Sama ini aku baru ingat sekarang. Si Gloriosa kan belum join nih. Jadi mungkin masih Davy Backfight-nya belum terjadi yang sama Gloriosa. Sesimpel itu sih. Nah, ya itu gimana ya? Itu berarti ini secara timeline sebelum Gloriosa datang ke Elbaf tuh ya? Hah? Secara timeline? Secara timeline, Gloriosa emang kapan ke Elbaf? Oh enggak ya, Gloriosa enggak ke Elbaf ya? Enggak pernah. Dia di God Valley ya? God Valley. Nah, jadi antara God Valley sama ini, flashback ini kemungkinan bakal ada kayak Davy Backfight. Cuman aku penasaran alasannya Rocks buat ngambil Gloriosa alih-alih ngambil Shaki itu apa? Berarti kan yang diambil dari Gloriosa itu lebih ke kekuatannya. Soalnya kan yang dibilang lebih cantik itu Shaki ya. Berarti kan Rocks emang menghargai kekuatannya Gloriosa. Lain sama Roger yang pengen ngejar Shaki. Tapi itu off record nanti juga ketahuan. Yang bahasan utamanya chapter ini ada 2 buah iblis nih, Mas. Apa menurutmu? Gomu-gomu ya yang jelas ya? Hampir pasti, tapi teorinya macam-macam. Tapi yang kontender utama antara sama kayak anaknya, Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi, atau Gomu Gomu Nomi dan buahnya Loki yang sekarang dimakan. Lebih suka yang kedua sih. Gomu Gomu Nomi lebih masuk akal. Cuman penasaran juga buah iblis yang apa namanya? Buah iblis yang harus dimakan Harald ini apa? Kan teoriku itu buah iblisnya Elbaf itu yang ada di Elbaf itu tertukar sama buah iblisnya Luffy kan? Nah berarti buah iblisnya yang di Elbaf itu mungkin Gomu Gomu Nomi dulu masih Gomu Gomu Nomi. Terus yang di God Valley ini kita nggak tahu apa. Aku sih penasaran ya kalau Yami Yami sebenarnya kenapa Yami Yami harus enggak deh, masuk akal sih. Nah, gimana? Ya, Yami Yami itu netral kan. Jadi basically yang bisa karena Imo itu kan mungkin OP banget ya buah iblisnya. Dia di titik dia itu iblis itu sendiri loh, basically kayak gitu kan. Ya. Nah, yang punya kans untuk netralin itu adalah Gomu Gomu yang dari legenda. Bukan Gomu Gomu Nika, yang dari legenda. Dan Yami Yami yang punya atribut
menetralkan buah iblis lain gitu. Kans ya ini, aku ngomongnya kans, bukan kemungkinan, maksudnya bukan kepastian gitu. Makanya yang di Harald salah apa namanya si Rox itu mencari kemungkinan buah iblis untuk bisa menetralisir Imu. Aku tidak akan bilang mengalahkan karena aku masih sesuai dengan teoriku beberapa chapter lalu ya soal Imu dan Rox ini kayak gimana gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau aku ya. Aku masih ragu sih. Tapi yang jelas salah satu buahnya jadi salah satu hadiah di God Valley. Makanya mereka ngumpul di sana ya kan. Nah di situ puncak kekalahannya Rox ya. Mungkin di God Valley itu ada Yami-Yami atau ada supposedly Nika yang mana nggak ada. Kalau yang gini Mas, kalau Nika ada di sana, aku ragu bakal jadi hadiah. Nggak, walaupun ya. Kalaupun ada Nika beneran, aku ragu itu bakal jadi hadiahnya God Valley. Jadi kemungkinan Jinny sama Kuma kan waktu itu ya. Jinny itu nyebar info bahwa ada buah iblis Nika di situ. Bisa jadi. Soalnya kan Roger sama Rox kan ngumpul di sini karena info yang disebar sama Jinny. Dia bisa aja nyebar info palsu atau memang ada buah iblis yang diincar Rox ada di situ. Tapi yang jelas buah iblis itu juga diincar sama Roger. Iya. Cuman emang susah nebaknya ini buah iblis apa. Cuman aku ragu itu Nika. Soalnya kalau Nika harusnya disimpan sama Gorosei. Ya makanya aku bilang supposedly Nika. Bukan Nika karena aku pengen percaya bahwa Gomu Nika itu sampai sekarang nggak diketahui orang sampai Luffy. Aku pengen percaya itu. Kalau aku lebih yakin kalau buah iblisnya itu ada, cuman ya seperti kata Gorosei, namanya diganti, makanya nggak ada yang bisa ngebangkitin sampai Luffy. Oke. Ya mungkin di ensiklopedia dia disebut Gomu no Mi tapi. All in all kita masih bingung ya, yang jelas. Agak susah nebaknya, cuman aku lebih feelingku selain buah yang ada di Elbaf, kalau yang buah di Elbaf itu mungkin masih dikira Gomu no Mi atau emang Gomu no Mi tapi yang belum ditukar. Jadi aku masih bingung sih sebenarnya. Petunjuknya masih terlalu dikit ini menurutku. Nah, sama yang menarik itu mereka nyari Galeila, Mas. Nah, itu juga masih bingung sih sebenarnya. Tapi paling ya ada hubungannya sama Noah. Noah kan kapal raksasa yang bakal diperbaiki. Yang bisa memperbaiki tukang kayu dalam legenda Galeila. Oh, ya. Itu teorinya udah lumayan banyak sih, cuman evidence-nya juga masih dikit. Cuman ada keterkaitan yang kelihatan antara Galeila ini sama Noah gitu. Cuman masih belum jelas apa. Ini juga kan ukurannya beda-beda ya. Jadi aku ngerasanya Galeila itu nggak semuanya giant, tapi kayak kru tukang kayu. Relevansinya ke cerita nanti apa masih belum tahu. Lanjut. Udah kayaknya nggak ada yang terlalu bisa dibahas lagi, Mas. Ya kita udah tahu lah ini bajak laut Rox yang gede-gedenya. Udah hampir semuanya muncul kecuali Gloriosa di sini. Ini berarti ini kayaknya udah kita bilang minggu depan selesai tapi nggak selesai. Apakah safe to say kalau ini akan sampai God Valley? Aku nggak yakin. Minggu depan mungkin kita bakal ngelihat God Valley sekilas, terus balik lagi ke Harald. Ya kita lihat ya, teasing kayak gini agak mengesalkan. Tapi minggu depan harusnya libur ya. Jadi kita akan bahasnya di minggu depannya lagi. Aku nggak tahu sih ya, tapi ya
Kita lihat nanti. Oke, itu aja sih bahasan kita soal One Piece chapter 1156 ya. 1156 ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga follow medsos kita yang ada di deskripsi di bawah. Sampai ketemu lagi di Senin depan, kalau tidak Senin depannya lagi. Thank you. Thank you.